Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan yang tadi? Kunci mewujudkan rumah tangga bahagia. Bagaimana kunci mewujudkan rumah tangga bahagia? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pernikahan adalah bertemunya dua insan berbeda yang berkomitmen untuk hidup bersama membangun rumah tangga, Bapak Ibu. Perbedaan antara keduanya bukan menjadi penghambat terwujudnya kedamaian membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, Bapak Ibu. Namun perbedaan itu justru menjadi musabab semakin bahagianya di antara kedua pasangan, Bapak Ibu. Maka dalam mengarungi biduk rumah tangga, pasangan suami istri harus memperhatikan minimal 3 hal untuk mewujudkan kebahagiaan. Apa sih kunci kebahagiaan rumah tangga? Yang pertama itu qanaah, Bapak Ibu. Apa yang pertama? Qanaah, menerima. Setiap pasangan harus menerima kekurangan dan kelebihan pasangan masing-masing, Bapak Ibu. Kalau di antara kita sudah saling menerima kekurangan dan kelebihan antara pasangan masing-masing, demi Allah, demi Rasulullah, akan mendapatkan keluarga yang bahagia, Bapak Ibu. Suami istri, laki-laki dan perempuan dijodohkan karena perbedaan, pasti ada, Bapak Ibu. Masih ingat dengan kisah Siti Nurbaya yang masih dalam proses menjodohkan, ya kan? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, dan Allah tidak pernah meleset mempertemukan setiap pasangan, sehingga masing-masing harus sadar kelebihan dan kekurangan itu yang akan menyempurnakan hidup mereka dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Nah, terkait dengan kelebihan dan kekurangan, Allah menciptakan setiap insan dengan fisik yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Maka kelanggengan rumah tangga bukan karena faktor fisik. Pasalnya banyak yang berparas cantik dan tampan, namun tidak bisa mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya, Bapak Ibu. Bisa kita lihat banyak artis yang ganteng, cantik, dengan mahar miliaran rupiah, namun pernikahannya hanya berumur hitungan hari, Bapak Ibu. Sebaliknya, yang secara fisik tidak ganteng atau cantik hanya bermaharkan membacakan Al-Fatihah atau membacakan surat Yasin atau surat Ar-Rahman, atau hanya dengan seperangkat alat sholat dibayar dengan tunai, mereka bisa langgeng. Ada apa? Nah, ini menjadi tanda tanya besar, Bapak Ibu. Terlebih saat ini angka perceraian, Bapak Ibu, ya, angka perceraian sangat tinggi di Sumatera Barat, dikarenakan masing-masing pasangan tidak mau menerima kekurangan pasangannya sendiri, Bapak Ibu. Seperti dalam hal ekonomi atau penghasilan, itu sangat memperhatikan sekali, sangat memperhatikan hari ini. Jadi kunci kebahagiaan yang kedua yaitu saling menutupi kekurangan pasangan, Bapak Ibu. Yang kedua, saling menutupi kekurangan pasangan. Ini kunci. Jadi Bapak Ibu, setiap pasangan tidak boleh mengumbar kekurangan pasangan atau membiarkan permasalahan keluarga kepada orang lain, Bapak Ibu. Nggak boleh. Permasalahan tersebut seharusnya diselesaikan secara intern dan tidak membuat lebih runyam situasinya. Jadi jangan sedikit-sedikit ada masalah dengan suami atau istri langsung ditunjuk-tunjukkan pada orang lain, apalagi di era medsos saat ini yang dengan mudah curhat di media sosial atau grup WA, bisa tambah kerok masalah kita, Bapak Ibu, dan semua orang akan tepuk tangan dengan melihat kondisi masalah kita. Yang ketiga, menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. Menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Seharusnya apapun masalah yang ada ataupun keinginan yang dimiliki masing-masing pasangan kita mampu untuk dikomunikasikan dengan baik, Bapak Ibu. Keluar rumah pun suami atau istri harus tahu kemana dia berangkat. Jangan jangan nyelonong saja sehingga akan memunculkan kesalahpahaman. Jadi keterbukaan di antara suami istri dalam berkomunikasi itu perlu. Nah, maka jika 3 hal ini bisa dilakukan oleh pasangan suami istri, Bapak Ibu, demi Allah, demi Rasulullah, dan optimis dia melakukannya, suasana dalam rumah tangganya akan nyaman dan penuh dengan keberkahan. Bukan hanya bagi keduanya, situasi yang damai juga akan mempengaruhi jiwa anak dan keturunan-keturunannya, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau keluarganya damai, anak pun akan damai. Tapi kalau keluarganya ribut saja setiap hari, maka bibit keributan pun akan tertanam pada anaknya, sehingga akan menjadi jiwa yang suka ribut. Ya, jiwanya suka ribut terus, sulit diatur, sulit diarahkan, baik dalam keluarga maupun lingkungan dan masyarakatnya nanti. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, jadikanlah setiap kondisi keluarga kita menjadi kondisi keluarga dengan biduk rumah tangga yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menjalankan ibadah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Insya Allah
apa yang ditanyakan tadi tentang kunci mewujudkan rumah tangga yang bahagia, maka dengan 3 kunci tadi insyaallah dengan bahasa yang sering kita gunakan sakinah mawaddah warahmah tadi, itu memang mudah diucapkan Bapak Ibu, tapi untuk angelnya, untuk ending ceritanya agak sulit, karena tidak semua orang bisa memahami arti sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah bukan secara lisan Bapak Ibu, tapi secara maknawinya untuk menjadi wujudan cinta yang sangat hakiki bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.